Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita ketemu sudah pekan ketiga ya, pekan ketiga. Jadi insya Allah kita akan melanjutkan materi pembahasan kita pekan lalu. Semoga video yang sudah di-share, sudah dinonton, karena itu merupakan dasar dari pelajaran kita hari ini. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa agar supaya kegiatan kita hari ini atau apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat dan berberkah dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Doa dimulai. Oke, kita lanjut. Jadi hari ini akan kita bahas penerapan program linear. Kalau ada yang bertanyakan langsung saja bertanya ya. Selama penjelasan sebaiknya mic-nya di-mute kalau agak ramai di sekitarnya. Oke, kita lanjut. Nah, pada pertemuan minggu lalu atau pekan lalu, kita telah belajar tentang menentukan daerah penyelesaian sistem kerjasama linear dua variabel. Dalam pembahasan model matematika, sistem kerjasama linear dua variabel itu mempelajari cara menyusun model matematika yang berkaitan dengan masalah nyata program linear. Dari model matematika tersebut akan dicari nilai dan yang memenuhi kendala-kendala dan menyebabkan fungsi objektifnya maksimum ataupun minimum sesuai dengan tentunya sesuai dengan pertanyaannya. Jika ditanyakan nilai maksimum ya berarti kita mengambil nilai tertinggi dari fungsi kendala yang dihasilkan. Nah, metode yang dapat dipakai dalam menentukan nilai optimum itu yang pertama adalah metode uji titik pojok. Nah, ini yang paling sering digunakan. Sebentar kita bahas juga ini. Kemudian yang kedua metode garis lidik. Kemudian yang ketiga itu adalah metode simplex. Ini ada 3 cara. Tapi paling umum digunakan itu adalah metode titik pojok. Nah, sekarang kita lanjut. Dalam pembahasan kali ini kita akan menggunakan metode titik pojok dalam menentukan nilai optimum. Apa itu titik pojok? Ya, titik pojok adalah titik-titik yang terletak pada sudut dari daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, langkah-langkah dalam menentukan nilai optimum itu dengan metode titik pojok yang pertama adalah ya tetapkan dulu fungsi kendala dari model matematika program linear. Jadi lebih bagus nanti kita buat tabelnya supaya jelas. Kemudian jika sudah menentukan modelnya ya kita gambar dari penyelesaian. Sudah dijelaskan pekan lalu. Ada juga video sudah sempat di-share ya bisa kita nonton ulang nanti. Kemudian yang ketiga sudah digambar, sudah ketahuan daerah penyelesaiannya ya. Yang ketiga kita tetapkan titik pojoknya. Titik-titik pojok. Nah, biasanya ada beberapa titik-titik pojok. Pekan lalu pembahasan kita cuma sampai menggambar daerah penyelesaian, belum sampai ke menetapkan titik pojok. Tapi sempat saya singgung pada pembahasan kita pekan lalu. Kemudian yang keempat adalah jika sudah menetapkan titik pojok, ya, kita menentukan nilai fungsi objektif pada setiap pojok. Kita masukkan nilainya ke persamaan atau ke fungsi objektif. Kemudian yang kelima, kita membandingkan nilai-nilai tersebut. Nilai terbesar ya itulah menjadi nilai maksimum fungsi objektif. Dan nilai terkecil itulah menjadi nilai minimum fungsi objektifnya. Itu 5 langkah cara menentukan nilai optimum dengan metode uji titik pojok. Nah, hari ini kita akan bahas itu ya.
Kita lihat dulu contoh pertama. Tentukan nilai maksimum dari fungsi fx, y sama dengan 2x tambah 5y yang memenuhi kendala. Nah, ini kendalanya, syaratnya 7x tambah 3y kurang dari sama dengan 21. Kemudian x lebih dari sama dengan 0 dan y lebih dari sama dengan 0. Nah, kita ikuti langkah-langkahnya cara penyelesaiannya. Yang pertama, tetapkan fungsi kendala dari model matematika program linear. Ya, ini kan sudah ada. Kalau ini kebetulan sudah ditetapkan ini, ya tidak perlu lagi kita buat. Ya, ini fungsi kendalanya ada 3. 1, 2, 3. Kemudian yang kedua, gambar daerah penyelesaian. Nah, kita langsung ke langkah yang kedua. Biasanya lebih mudah ya kita buatkan tabel. Nah, sekarang kita ambil tanda sama dengannya saja dulu ini. 7x tambah 3y sama dengan 21. Nah, langkah awal seperti pembahasan sebelumnya. Untuk membuat atau menggambar daerah penyelesaian, pertama kita buat tabel, kemudian kita tentukan nilai x terlebih dahulu sama dengan 0. Karena merupakan titik potong terhadap sumbu x. Itu kan lalu sudah dijelaskan. Oke, kita lihat saya ambil. Untuk x sama dengan 0, maka persamaannya menjadi, ya, kita tulis dulu persamaannya ya. 7x tambah 3y sama dengan 21. Nah, untuk x sama dengan 0, pekan lalu sudah dijelaskan, berarti x-nya bisa kita abaikan saja. Karena x-nya 0 ya, kan tidak berpengaruh. 7 kali 0 kan sama dengan 0. Kita abaikan, berarti di ruas kiri yang tersisa adalah 3y, ruas kanan tetap 21. Masing-masing kita bagi 3, maka kita peroleh y sama dengan y 21 bagi 3 berapa? 7 ya? Iya, 7. Berarti kita dapat nilai y-nya 7. Berarti sudah kita peroleh titik pertama adalah 0,7. Berikutnya, kita ganti lagi. Kita tulis ulang dulu persamaannya. 7x tambah 3y sama dengan 21. Nah, yang kedua, ya nilai y-nya yang sama dengan 0. Berarti y-nya lagi yang diabaikan. Berarti di ruas apa? Di ruas kirinya sisa 7x ya. 7x, ruas kanan masih 21. Nah, ini kedua ruas kita bagi masing-masing 7 dengan 7. Berarti ruas kiri sisa x, ruas kanannya jadi 3. Berarti kita peroleh di sini x-nya 3, y-nya 0, berarti titiknya adalah 3,0. Ini sudah ada 2 titik kita temui ya. Jika sudah ada 2, kita sudah bisa gambarkan. Ini dihapus ya. Penggambar. Jadi boleh nanti kalau ada tugas seperti ini, model esai boleh ditulis di lembar cekar ini, boleh juga masuk di dalam penyelesaian untuk memperjelas. Oke, cara membuat ya sama caranya seperti pekan lalu, buat dulu koordinat kartesius. Jadi kita sudah tentu. Pertama kita dapat titik 0,7. 0,7, x-nya 0, y-nya 7, berarti di sini titiknya. Ini 0,7.
Kemudian 3,0 berarti di sini. Ini 3,0. Kita hubungkan 0,7 dengan 3,0. Kira-kira seperti ini. Nah, kemudian kita lihat, kita sepakati yang bukan daerahnya yang diarsir ya, yang bukan daerahnya. Sekarang kita perhatikan ini kan di sini kurang dari, maka daerahnya itu di bawahnya garis ini ya, di bawah atau di sebelah serongnya kiri sedikit. Daerahnya berarti yang diarsir itu yang di atas. Nah, ini yang diarsir. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, X lebih dari 0 atau sama dengan 0. Berarti daerahnya adalah yang di atasnya sumbu X. Berarti yang diarsir adalah yang di bawahnya. Tuh. Kemudian yang terakhir adalah Y lebih dari sama dengan 0. Berarti daerahnya di sebelah kanan. Maka yang diarsir adalah yang di ruas kirinya sumbu X. Nah, berarti inilah yang menjadi daerah himpunan penyelesaiannya. Oke, bisa dipahami ya sampai sini? Kemudian langkah ketiga, ini karena ini ditanyakan nilai maksimum, berarti kita sudah dapat titik-titik pojoknya. Ada 3. Di sini 0,0, 3,0, dan 0,7. Nah, ini menjadi berdasarkan gambar di atas atau gambar yang sebelumnya, maka titik pojok daerah himpunan penyelesaiannya adalah 0,0, 0,7, dan 3,0. Langkah keempat, sudah masuk langkah keempat, nah, tentukan nilai fungsi objektif pada setiap titik pojok. Kita tuliskan dulu fungsi objektifnya ini. Ada 3 titik tadi kita peroleh. Yang pertama 0,0 ya, tinggal kita ganti X-nya 0, Y-nya 0. Berarti ini X-nya 0, Y-nya 0. Berarti karena 2X berarti 2 kali 0. 2 kali 0 tambah 5 kali 0. Nah, ini 0 ya, jadinya 0. Itu titik 0,0. Kemudian yang kedua adalah 0,7. Nah, kita ganti X-nya 0, Y-nya 7. Berarti 2 kali 0 tambah 5 kali 7. 2 kali 0 kan 0, tetap 5 kali 7 berapa? 35. Oke. Kemudian ada lagi yang ketiga, titik 3,0. 3,0 berarti X-nya yang diganti 3, Y-nya 0. 2 kali 3 tambah 5 kali 0. Ini kan 0 ya yang di belakang ya? 6. 6. Sekarang langkah selanjutnya kita sudah peroleh ada 3 nilai, 0, 35, dan 6. Nah, kita bandingkan nilai-nilai yang mana terbesar, itulah nilai maksimum. Apa ditanyakan tadi? Nilai maksimum. Berarti yang diperoleh, disimpulkan dari 3 nilai di atas yang memenuhi adalah 35 nilai maksimum. Jika ditanyakan nilai minimum, ya jelaslah 0. Nah, jadi nilai maksimum dari fungsi objektif fx, y sama dengan 2x tambah 5y dengan formula di atas yang sudah diperlihatkan sebelumnya. Nilainya adalah 35. Bisa dipahami ya? Kita lihat contoh yang kedua. Contoh yang kedua. Misalkan untuk menghasilkan barang A, barang A diperlukan bahan baku 20 kg dan waktu kerja mesin 2 jam.
untuk barang B diperlukan bahan baku 30 kg dan waktu kerja mesin 1 jam. Bahan baku yang tersedia 240 kg, sedangkan waktu kerja mesin 16 jam. Jika barang A dijual dengan harga Rp400.000 dan barang B dijual dengan harga 3.000. Saya lihat dulu, betul ada yang salah ketik ini. Kenapa 3.000? Yang satu 400, yang satunya 3.000. Jauhnya perbedaannya. Oke, kita lanjut. Jadi ada salah ketik tadi. Jadi barang B dijual dengan harga 300.000. Nah, ini baru adil ini perbandingannya. Tentukan pendapatan maksimum yang diperoleh dari penjualan dua barang tersebut. Nah, langkah awal ya kita harus lebih mudah, supaya lebih mudahnya ya semua data yang diketahui dari persoalan di atas kita sajikan atau kita buatkan tabelnya. Nah, sekarang dari mana bagaimana cara menentukan barang A itu sebagai X, barang B sebagai Y. Nah, biasanya soal-soal itu perhatikan kalimat-kalimat terakhirnya. Di sini ada kata jika barang A dijual dengan harga 400.000, barang B dijual dengan harga 300.000. Nah, dari situ bisa kita simpulkan barang A sebagai X, barang B sebagai Y. Jadi bukan bahan baku dan waktu kerja mesin yang dimisalkan X dan Y. Itu ada di kata kunci, biasanya di kalimat terakhir. Nah, inilah nanti yang jadi fungsi objektifnya. Nah, kita lihat dulu barang A, bahan bakunya berapa yang dibutuhkan. Kita pakai tinta hitam. 20 kg ya, bahan baku 20 kg. Kemudian pada barang B berapa kilogram bahan bakunya? 30 kilogram. Yang tersedia berapa kilo? 240 ya. 10 kilogram. Oke, sudah selesai bahan baku. Kita lihat kerja mesin, waktu kerja mesinnya. Untuk barang A diperlukan itu 2 jam ya? 2 jam. Barang B berapa jam? 1 jam. Waktu yang diperlukan berapa? 16 jam. Nah, itu. Kemudian harga jual barang A itu Rp400.000. Kemudian barang B itu Rp300.000. Nah, inilah terputus tadi ya. Iya. Kelihatan Jennifer? Masih kelihatan? Tidak ada saya, Ustaz. Oh, tidak ada. Iya, tunggu dulu. Oke, sudah kelihatan? Ada, Ustaz. Sudah. Sudah. Ada yang enggak? Oke, kita lanjut. Fungsi kendalanya. Berarti yang pertama 20X tambah 30Y itu bukan sama dengan. Tersedia 240 kg, berarti tidak boleh lebih. Minimal maksimal 240 kg. Berarti tanda yang tepat adalah kurang dari sama dengan. Karena tidak boleh lebih 240. Nah, ini kan bisa kita sederhanakan masing-masing kita bagi 10 saja. Supaya 2X, kemudian 3Y, ruas kanannya sesuai 24.
Itu fungsi kendala yang pertama. Fungsi kendala yang kedua, 2 jam, 1 jam berarti 2x. 2x tambah 1y atau dituliskan y. Ya, tandanya kurang dari juga. 16 jam. Ini fungsi kendalanya. Tentunya, ya, X-nya ya harus besar sama dengan 0. Y-nya juga harus besar sama dengan 0. Ya kan tidak mungkin negatif ini X dan Y-nya. Bahan baku dan waktu musimnya. Jadi harus besar 0, besar atau sama dengan 0, dan Y besar sama dengan 0. Itu fungsi kendala dari model matematika polinomial. Nah, fungsi objektifnya ini yang dibawa. Sedangkan fungsi objektifnya atau fungsi sasaran yang kita mau cari nilai maksimumnya, fungsi objektif. Berarti fx, y sama dengan 400.000 x tambah 300.000 y. Nah, ini fungsi objektifnya. Oke, kita lanjut. Yang kedua, nah, kita gambar daerah penyelesaian. Yang pertama sama tadi 2x tambah 3y, kita ambil tanda sama dengannya, berarti sama dengan 24. Nanti saya ambil merah dulu. Untuk x sama dengan 0, 2x tambah 3y sama dengan 24. Berarti x-nya diabaikan. X-nya diabaikan ya. Coret. Berarti ruas kirinya sisa 3y, ruas kanan tetap 24. Masing-masing bagi 3, berapa jadinya? 8. Berarti kita peroleh di sini 8. Kemudian 2x tambah 3y sama dengan 24. Untuk y-nya sama dengan 0. 12. Berarti kita abaikan y-nya. Berarti sisi kirinya tetap 2 sama sisa 2x, sisi kanannya 24. Berarti x-nya berapa? 12. Berarti ini kita dapat 0,8. Ini kita dapat 12,0. Oke, karena ada 2 model pertidaksamannya, kita buat lagi yang satu. 2x tambah y sama dengan 16. 2x tambah y sama dengan 16. Untuk x sama dengan 0, abaikan x-nya. Berarti sisa y, ruas kiri, ruas kanan 16. Berarti dapat y-nya 16. Berarti titiknya di sini 0,16. Kemudian yang kedua, 2x tambah y sama dengan 16. Untuk y sama dengan 0. Berarti y-nya yang diabaikan. Ruas kiri sisa 2x, ruas kanan tetap 16. Berarti x-nya berapa? 8. Masing-masing bagi 2, berarti 8. Kita dapat 8,0. Ada 4 titik. Berarti nanti kita gambar. Ada dua garis ya. Nanti biasanya saling berpotongan. Kita gambar lagi pada koordinat kartesius. Ini harus cepat ya, waktunya sisa 10 menit. Nanti bisa ditanyakan. Ya, kita buat koordinat kartesius. Titiknya ada 0,8, ada 12,0,
0,8 di sini. 12,0. Kita hubungkan. Kemudian daerahnya kurang dari ya. Berarti yang diarsir, berarti daerahnya adalah di bawah. Berarti yang diarsir adalah di atasnya. Kita arsir atasnya. Kemudian garis yang kedua 0,16 di sini. Kemudian 8,0 berarti sini. Kita hubungkan sama tadi kurang dari, berarti daerahnya yang di bawah. Kalau begitu yang diarsir di atas. Kemudian yang ketiga, X-nya besar lebih dari sama dengan 0, berarti yang diarsir yang di bawahnya. Kemudian Y besar sama dengan 0, berarti yang diarsir yang sebelah kiri. Maka daerah penyelesaiannya ini. Ini himpunan penyelesaiannya. Kita dapat peroleh 4 titik. 1, 2, 3, 4. Nah, untuk titik ini ya kita titik potongnya. Berarti kita harus pakai sistem eliminasi. Nah, kita buat 2X tambah titik potong ya. Saya tulis di sini saja. 2X tambah 3Y sama dengan 24. Kemudian yang kedua, 2X tambah Y sama dengan 16. Nah, ini sudah pernah diajarkan pada materi persamaan linear dua variabel. Bagus. Kali berapa ini? Oh, masing-masing sudah sama, Di. Sudah sama, berarti tidak perlu lagi ada yang dikali. Sudah ada yang sama koefisiennya, ini X. Berarti tinggal dikurangkan. Ingat, eliminasi tidak selamanya dikurang, tergantung tanda yang mau dieliminasi. Kalau sudah sama-sama positif, ya kita kurangkan. Kalau satu positif, satu negatif, maka dijumlahkan. X-nya habis. Berarti 3Y kurang Y dapat berapa itu? 2Y. 24 kurang 16 berapa? 8. 8. Maka Y-nya berapa? Y sama 4. 4. 8 bagi 2, 4 ya. Oke, untuk dapat X-nya ya kita tinggal substitusi ke salah satu persamaannya. Kita ambil saja yang persamaan yang kedua. 2X tambah Y sama dengan 16. 2X tambah 4 sama dengan 16. 2X sama dengan berapa itu? 16 kurang 4. 12 ya. Berarti X-nya berapa, Nak? 12. 6. X-nya 6. Nah, kita peroleh titik di sini. Titik potongnya di sini adalah 6,4. Itu ya. Nah, jadi ada 4 titik. 1, 2, 3, 4. Kita lanjut. Jadi langkah ketiga adalah tetapkan titik pojoknya. Ini sudah 0,0, 0,8, 8,0. Dan titik kedua, titik potong kedua garis. Tadi berapa ini? 6,4 ya. Nah, tentukan nilai fungsi objektif pada setiap titik pojok. Nah, yang pertama 0,0. 0,0 berarti ini kita ganti ya pasti minol ya. Tidak perlu kita hitung ini. Dan X-nya 0 yang 0. Kemudian yang kedua 0,8. Berarti X-nya 0, berarti sisa Y. Kita dapat 300.000 kali 8. Berapa itu? 3 kali 8? 24. 24. Berarti 2.400.000 ya. Kali nolnya toh. Nah. Kemudian yang kedua, yang ketiga 8,0 berarti 400.000 kali 8. 400.000
kali 8. Berapa ini? 32. Berarti 3.200.000. 3.200.000. Yang terakhir tadi berapa? 6,4 ya? 6,4 berarti 400.000 kali 6 tambah 300.000 kali 4. 4 kali 6 itu 24, berarti 2.400.000. Tambah 4 kali 3, 12, berarti 1.200.000. Berapa hasilnya, Nak? 3.600.000. 3.600.000. Nah, ini sudah kelihatan yang mana untung tinggi. Yang mana? 4. Ya, yang keempat. Jadi harus X-nya 6, Y-nya 4. Barang A-nya harus diproduksi 6, barang B-nya harus diproduksi 4. Nah, kita sudah bandingkan nilainya, maka nilai maksimumnya adalah, atau pendapatan maksimum yang diperoleh adalah 3.600.000 rupiah. Oke, itulah contoh penerapan program NIR ini dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jika ada mau tanyakan, kita tanya ke konsultasinya sebentar, bisa lewat WA, karena waktunya sisa 1 menit. Nah, tunggu tugasnya di Google Classroom untuk latihan soalnya. Ya, insya Allah diusahakan hari ini. Oke, sekian pertemuan kita hari ini. Kita bersama-sama melawan COVID-19. Kita belajar dari rumah. Dan yang paling utama adalah jaga kesehatan, biasakan, dan selalu cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan kegiatan, terkhusus kegiatan di luar rumah. Oke, terima kasih perhatiannya hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu pekan depan.